Gebi. Malam-malam. Apa kabar, Apa Mbak? kabar nih Kak Gebi? Baik. Oh, ah, Oke, baik ya Kak. Portfolio hmm, juga baik ya Kak? Alhamdulillah masih sehat ya. Deg-degan Oke, dikit sih. oke. Kak Gebi boleh dong mungkin diperkenalkan diri terlebih dulu ke teman-teman investor ajaib. Sekalian disapa nih Kak Gebi. Ya. Silakan. Oh, teman-teman semua, selamat malam. Mungkin untuk udah mau mendekati weekend ya, udah mau Jumat lagi. Mungkin perkenalan dikit. Nama saya Gabrielia Widya, mungkin akrabnya biasa dipanggilnya Gebi. Di sini sebagai investment and partnership specialist dari Trimega Asset Management. Semoga hari ini bisa nemenin teman-teman di malam Jumatnya ini untuk belajar lebih banyak kali ya Mbak Betul, jatuhnya betul. Betul, investasi. karena kita akan diskusi ya Kak Gebi ya, sesuai topiknya Hari Pahlawan nih. Mm-mm. Oke, Kak Gebi, hari ini kan Hari Pahlawan ya. Kita punya topik malam hari ini adalah strategi investasi yang bikin portfolio kamu jadi pahlawan, from zero to hero gitu. Nah, sebenarnya apa hubungannya sih Kak Gebi antara investasi sama pahlawan? Oke, oke, menarik nih, Mbak. Pertama-tama mungkin kalau dari saya pribadi mau mengucapkan dulu nih selamat Hari Pahlawan ya teman-teman buat kita semua. Semoga hari ini mengingatkan kita tentang perjuangan para pendahulu kita ya, Mbak. Sebetulnya memang kalau kita lihat secara keseluruhan di kehidupan kita sehari-hari, bentuk penjajahan atau bentuk perjuangan itu seiring berjalan dengan waktu tuh berubah. Dimana sebenarnya kalau kita lihat di masa sekarang itu masih banyak keterbatasan kita dalam memilih. Dan kalau menurut aku pribadi, salah satu kemerdekaan yang mungkin masih banyak kita lihat atau masih bisa kita miliki yang sekarang itu adalah kemerdekaan finansial, atau mungkin teman-teman lebih akrabnya bilangnya financial freedom ya Mbak ya. Nah, hari pahlawan ini justru sebenarnya bisa jadi momen buat diri kita sendiri untuk mengapresiasi diri kita yang sedang berjuang membangun diri kita ke kehidupan yang lebih baik tentunya, dan mungkin kedepannya bisa lebih berguna untuk bangsa dan negara kita. Mungkin kalau dari aku seperti itu. Kalau dari Mbak gimana nih? Kalau dari aku setuju banget sih sama Kak Gaby. Karena kita kalau melihat sebenarnya musuh musuh kita saat ini adalah diri kita sendiri ya Kak Gaby ya. Jadi kita nih harus bisa memerangi diri kita sendiri dan segala keinginan-keinginan kita gitu. Nanti ujung-ujungnya kita untuk menuju kepada kebebasan finansial atau tadi financial freedom gitu. Nah, untuk Kak Gaby sendiri kira-kira definisi dari financial freedom itu apa sih Kak Gaby? Oke, mungkin tadi udah sempat di-mention juga nih sama Mbak. Menurutku sebenarnya kebebasan finansial itu adalah kondisi di mana kita nih bisa mengambil berbagai keputusan, terutama mungkin keputusan finansial yang berkaitan dengan pengeluaran gitu misalnya, tanpa harus mengkhawatirkan keadaan keuangan kita. Contoh, ketika suatu saat nih kita mau beli mobil gitu misalnya, kita bisa beli mobil dengan model yang sesuai dengan keinginan kita, bukan menyesuaikan dengan budget atau keterbatasan finansial kita. Karena di sini financial freedom sudah menyediakan keadaan di mana kita sudah memiliki kemampuan dari segi finansial yang cukup. Kalau dari aku kira-kira sih sebenarnya kayak gitu ya Mbak. Kalau menurut Mbak gimana nih? Kalau aku kurang lebih sama Kak Gebi. Tapi kalau menurutku financial freedom itu definisinya ada beberapa nih. Kalau yang Hmm. pertama, kalau menurutku kita bisa dibilang merdeka finansial ketika kita memiliki pendapatan di atas kebutuhan kita. Gitu. Hmm. Contoh, misalnya teman-teman punya gaji bulanan atau teman-teman punya pendapatan usaha ya, misalnya seorang entrepreneur. Misalnya katakanlah 5 juta gitu sebulan. Nah, kemudian teman-teman punya kebutuhan 1 juta. Itu bisa dibilang kita udah financial freedom. Tapi definisi financial freedom menurutku berikutnya itu Hmm. adalah
ketika uang yang kerja untuk kita dan kita nggak perlu ngapa-ngapain tapi kita dapat uang gitu. Ibaratnya kita tinggal ya sitting doing nothing gitu KGB, tapi uang yang working untuk kita. Kayak gitu sih kalau menurutku. Nah, kalau misalnya dari KGB sendiri nih, ini kan kayaknya semakin menarik ya Kak ya pembahasannya ya. Hari pahlawan kayak gini ada nggak sih pembelajaran yang bisa kita ambil gitu daripada para pahlawan yang sebelum-sebelumnya, tapi terutama dalam hal berinvestasi nih KGB. I see. Ini menarik sih. Mungkin teman-teman ajaib udah sering dengar tentang hal ini, tapi kalau kita perhatikan dari para pahlawan kita adalah yang namanya perjuangan itu nggak bisa instan. Itu dulu nomor satu, ya nggak sih Mbak? Jadi ada ceritanya sesuatu itu kayak sprint. Semua itu layaknya maraton, perjuangan yang panjang. Pahlawan-pahlawan kita bahkan sudah cukup lama ya bisa dibilang berjuang sampai akhirnya kita bisa sampai akhirnya memerdekakan Indonesia. Begitu pula dengan financial freedom sebenarnya, yang namanya kegigihan, yang namanya kedisiplinan itu sangat diperlukan. Nah, satu hal penting yang mungkin bisa kita pelajari dari beliau-beliau ini adalah mereka sangat fokus dengan end goal mereka. Itu yang dulu waktu itu adalah memerdekakan Indonesia dengan caranya masing-masing. Ada yang misalnya ada yang lewat diplomasi, ada yang lewat bikin lagu dan sebagainya. Jadi kalau kita memang fokus dengan end goal kita dan kita juga mengetahui karakteristik atau kelebihan kekurangan kita ya Mbak dalam perjalanannya, tentunya kita jadi lebih terarah langkahnya gitu. Memang ada beberapa langkah yang perlu diakui itu langkah-langkah pengorbanan yang perlu dilakukan. Contoh kalau goals kita ini financial freedom, berarti kita kerap kali perlu mengurangi keinginan-keinginan kita yang sekunder gitu tadi yang seperti Mbak bilang untuk berinvestasi ke kebutuhan-kebutuhan kita yang di masa akan datang tuh lebih penting dan akhirnya bisa mencapai end goals kita gitu sih Mbak. Tujuannya berarti kita ibaratnya harus ada tujuan untuk sampai ke sesuatu yang kita inginkan gitu ya Kak Gaby ya. Nah, dari pembelajaran yang tadi Kak Gaby sebutkan itu sebenarnya gimana sih Kak cara mengaplikasikannya, terutama di investasi? Oke, nah melanjutkan yang tadi kan kita udah tahu nih ya Mbak goals kita seperti apa. Nah tinggal bagaimana nih kita mengarahkan diri kita berjuang untuk mencapai hal itu. Misalnya nih ya, aku ambil case aja ya. Misalnya goals kita ini mau menyiapkan uang untuk anak sekolah. Nah, pertama kita lihat dulu nih jumlah nominal yang perlu dikumpulin untuk uang sekolah ini seberapa banyak, itu dulu. Nah, selanjutnya kita perlu melihat nih dari segi jangka waktu. Let's say kita memerlukan uang ini itu sekitar 3-5 tahun lagi. Nah, habis itu kita lihat nih profil resiko kita seperti apa. Misalnya rekan-rekan di sini masih muda, tapi mungkin belum ingin terlalu terekspos dengan volatilitas, cenderung konservatif. Nah, barulah selanjutnya dari kita mengetahui 3 hal ini, kira-kira alat bantu atau senjata apa sih yang cocok? Atau mungkin kalau dalam investasi, produk investasi apa yang cocok gitu ya Mbak? Nah, kalau dari contoh tadi, berarti kan sebenarnya dari jangka waktu, kira-kira berarti itu pendek ke menengah ya Mbak ya, 3-5. Dan dari segi profil resiko berarti cenderung konservatif ke moderat gitu ya. Nah, teman-teman bisa nih memilih kelas-kelas aset yang pergerakannya cenderung less volatile gitu misalnya. Seperti misalnya reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang berbasis pada obligasi korporasi. Nah, kalau udah tahu nih produknya apa, kan kita juga udah tahu juga nominal yang perlu dikumpulin itu berapa, baru nih kita set strategi gimana caranya kita ngumpulin uang tersebut. Nah, apakah metodenya itu menabung dengan dollar cost averaging atau mungkin ditaruh uangnya secara langsung lewat lamsam. Nah, itu nanti akan menyesuaikan dengan kapasitas kemampuan teman-teman masing-masing juga. Kira-kira kayak gitu sih, Mbak.
Oke. Jadi bicara tentang goals itu ada waktu ya yang dibutuhkan gitu ya Kak Gaby. Dan tentunya jangka waktu tersebut juga beda-beda. Ini sesuai dengan tujuan teman-teman masing-masing dan juga profil risiko tadi udah disinggung sama Kak Gaby. Nah, biasanya dalam perjalanan kita investasi nih Kak Gaby, itu kan Hmm, banyak sekali tantangan yang datang. Nah, kira-kira gimana sih Kak untuk kita sendiri bisa menyesuaikan diri dengan segala tantangan yang datang itu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. I see, benar sih Mbak. Kalau kita ngeliat, memang dalam berinvestasi, tentunya kita ini perlu ya menyesuaikan diri dengan ekosistem perekonomian yang ada. Contoh, misalnya nih Mbak ya, mungkin Mbak Sisi juga tahu ya tahun 2020 saat likuiditas masyarakat cukup tinggi, tech sector cukup booming ya Mbak ya. Ya. Terus ya, di akhir 2021 ketika krisis energi sempat melanda negara-negara besar, komoditi sektor yang booming. Nah, memang perlu kita akui bahwa namanya kondisi perekonomian dan pasar modal secara keseluruhan itu sangat dinamis ya Mbak. Oleh karena itu mungkin aku di sini mau share sedikit tentang 3 poin yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam menghadapi challenge yang terus mengalami perubahan. Yang pertama adalah penting banget sebenarnya untuk kita mengenal dulu nih diri kita sendiri. Kita mengetahui kelebihan kekurangan kita juga tahu prioritas hidup kita seperti apa. Contoh misalnya ya, contoh kita nih masih muda, belum punya tanggungan, terus sangat interest di bidang desain mungkin, dan passionate di bidang marketing. Nah, so kalau kita udah tahu kelebihan kita bisa nih memprioritaskan untuk fokus mengembangkan diri ke arah situ dulu untuk membangun active income. Nah, selanjutnya itu akan berbeda prioritas ketika misalnya dengan bapak ibu yang sudah mapan atau mungkin sudah punya tanggungan, karena dari segi pembagian waktu juga pasti udah ada perbedaan ya Mbak ya. Jadi mungkin mereka-mereka ini ingin lebih ke optimize wealth dan membiarkan uang yang bekerja untuk mereka. So memang penting bagi kita untuk mengatur dulu nih prioritas kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita seperti yang tadi dibilang bahwa challenge itu kan berubah-berubah. Nah, itu Hmm. penting banget nih untuk kita melakukan untuk kita bisa beradaptasi dengan baik. Kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan atau justru kita perlu produk investasi yang bisa dibilang agile dalam beradaptasi. Contohnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari, memang perlu kita akuin ya Mbak, beradaptasi dengan market itu quite tricky. Ya, terus mungkin juga di sini banyak juga investor pemula yang masih bingung gimana ya cara beradaptasinya. Atau bahkan mungkin ada teman-teman yang belum sempat pantau market gitu, dan it's okay teman-teman, nggak apa-apa. Dan produk investasi kan bentuknya ada banyak. Nah, teman-teman bisa coba juga lewat produk reksadana yang memang pengelolaannya ini dilakukan oleh perusahaan manajer investasi. Jadi adaptasi alokasi asetnya itu lebih fleksibel, I would say, tergantung dengan kondisi market, dan memang pengelolaan ini kan sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang sudah berlisensi dari OJK. Dan yang terakhir mungkin sering juga ya Mbak kayaknya di-mention di Ajaib bahwa kita penting banget melakukan diversifikasi. Karena dalam berinvestasi kita nggak bisa pungkiri bahwa akan selalu ada resiko kapanpun itu, dan honestly the risk will always changes over time. Bakal terus berubah ya Mbak ya. Hari ini apa, besok bisa berubah lagi. So, rekomendasi mungkin ini quotes yang udah sering juga kita dengar, don't put all eggs in one basket. Nah, itu perlu untuk kita lakukan untuk mengurangi risiko investasi.